Hai semuanya, selamat datang di podcast Ngobrol Seru bareng Wulan. Aku Sri Wulandari, dan kali ini aku mau ajak kamu dan kamu buat ngobrol tentang satu hal yang kelihatannya sepele, tapi sebenarnya super penting loh buat dunia kerja, yaitu komunikasi efektif di lingkungan kantor. Tapi tenang aja, kita bahasnya bakalan dengan cara santai dan gampang dipahami, kayak lagi ngobrol bareng teman sendiri. Oke, sekarang coba bayangin, kamu lagi kerja di kantor, ada project, rapat, dan chat grup yang isinya berderet panjang. Tapi ada aja miskomunikasi, pesan gak nyampe, tugas double, dan ujung-ujungnya semua orang saling bingung. Nah, ini contoh klasik kenapa komunikasi efektif itu penting banget. Kenapa komunikasi itu penting? Komunikasi itu ibarat jembatan. Tanpa jembatan, orang gak bisa nyebrang dan gak bisa nyatuin tujuan. Nih, kayak di kantor, komunikasi ini adalah jembatan antara ide, perintah, dan kerjasama tim. Jadi, kalau komunikasinya berjalan dengan baik, maka tim akan menjadi lebih kompak, kesalahpahaman dihindari, dan suasana kerja pun lebih positif. Tapi, kalau komunikasinya berantakan gimana? Ya jelas, hasilnya bisa fatal, kerjaannya tertunda, motivasi turun, bahkan bisa bikin konflik antara rekan kerja. Jadi, komunikasi efektif bukan cuma sekedar ngomong atau ngirim pesan, tapi tentang memastikan pesan itu benar-benar dipahami dan sudah jelas. Dan yang paling penting adalah komunikasi yang bisa membangun kepercayaan. Karena di dunia kerja, kepercayaan itu modalnya besar banget. Jenis-jenis komunikasi di kantor. Nah, kalau ngomongin komunikasi di kantor, ternyata bentuknya banyak banget ya. Aku jelasin ya satu-satu. Pertama, komunikasi verbal. Ini yang paling umum, ngobrolnya langsung, ada rapat, presentasi, bahkan bisa telepon. Di sini penting banget buat diperhatiin dari nada suara, intonasi, dan kejelasan kata. Dan jangan sampai maksud kamu bisa disalahpahami karena cuman cara ngomongnya aja yang kurang pas. Lalu yang kedua ada komunikasi tertulis. Ini tuh isinya kayak email, memo, laporan, atau chat kerja. Pesan ini tuh harus tertulis dengan rapi, singkat, dan sopan. Hindari typo dan gunakan kalimat yang mudah dimengerti. Yang ketiga di sini ada komunikasi nonverbal. Nah, ini sering banget gak disadarin sama kita, kayak bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan bahkan kontak mata yang bisa nunjukin siapa kamu. Misalnya nih, tersenyum dan berdiri tegak ini bisa nunjukin loh kamu percaya diri dan terbuka. Dan yang terakhir ada komunikasi digital. Sekarang kan banyak banget nih media kerja online, kayak kerja Zoom, ada kerja di Google Meet juga, bahkan ada di chat grup kantor. Nah, etika digital itu penting banget, jadi jangan asal kirim pesan ya. Jangan sampai intensif saat meeting dan tetap sopan walaupun lewat layar. Gimana sih caranya komunikasi yang efektif? Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Jadi gimana sih biar komunikasi kita ini di kantor bisa efektif? Jadi ada beberapa tips yang bisa kamu terapkan. Yang pertama, jelaskan tujuan kamu di awal. Misalnya kamu mau ngajak rapat atau minta
revisi kerjaan. Bilang dulu maksudnya apa supaya orang langsung paham. Lalu yang kedua, bicara dengan tempo yang pas. Jangan terlalu cepat, tapi juga jangan kelamaan muter-muter. Kadang di jeda bisa kita si pendengar bikin lebih gak fokus ya. Jadi kalau pas kan enak. Yang ketiga, sesuaikan bahasa dengan siapa kamu bicara. Kalau sama atasan tentu harus lebih formal, tapi kalau sama teman kerja bolehlah santai asal tetap sopan. Yang keempat, di sini langsung ke inti masalah. Orang yang di kantor biasanya sibuk, jadi sampaikan pesan yang penting aja. Dan yang terakhir ada verifikasi pemahaman. Jangan ragu buat nanya ya. Kayak misalkan, udah jelas ya maksudnya? Atau kamu setuju gak sama bagian ini? Biar gak salah tangkap aja sih. Non-verbal dan pendengarkan aktif. Nah, komunikasi efektif itu bukan cuma soal ngomong, tapi soal mendengarkan. Kadang kita lebih fokus pengen didengar, tapi kita juga lupa buat dengerin orang lain. Namanya mendengarkan aktif ya. Artinya kamu benar-benar dikasih perhatian penuh. Jangan sambil main HP, jangan motong pembicaraan, dan tunjukkan kalau kamu paham dengan cara mengangguk atau bilang, oh jadi maksud kamu. Selain itu, bahasa tubuh juga berperan besar, kayak postur tegak, kontak mata yang wajar, dan senyum kecil yang bisa bikin suasana lebih nyaman dan perasaan lebih bisa dipercayai. Intinya, biar tubuh dan telingamu juga ikut bicara, bukan cuma mulutmu aja. Menghadapi konflik lewat komunikasi. Kita semua tahu kerja di kantor itu pasti gak selalu mulus. Kadang ada konflik, perbedaan pendapat, atau miskomunikasi kecil. Tapi tenang aja, semua bisa diatasi kalau komunikasinya baik. Kuncinya fokus pada masalahnya, bukan pada orangnya. Gunakan kalimat saya merasa daripada kamu selalu. Contohnya, daripada kamu bilang kamu gak pernah tepat waktu, coba kamu bilang saya merasa jadwal kita terlalu bentrok atau sering bentrok. Gimana kalau kita atur ulang bareng? Nah, dengan cara ini kamu bisa tetap menyelesaikan masalah, tapi tanpa bikin suasana jadi panas. Komunikasi yang baik itu bisa jalan keluar dari konflik. Oke, kesimpulannya komunikasi itu penting buat bikin sukses di dunia kerja. Bukan cuma tentang bicara, tapi tentang memahami, menghargai, dan membangun hubungan yang sehat. Lewat komunikasi yang jelas, jujur, dan empati, kita bisa menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan nyaman buat semua orang. Jadi, mulai sekarang, yuk latih diri kita buat komunikasi yang lebih baik. Baik secara tulisan, lisan, maupun digital. Karena komunikasi yang efektif itu cuman bikin pekerjaan lancar, tapi juga bikin hubungan kerja lebih harmonis. Terima kasih udah dengerin episode Ngobrol Santai bareng Wulan. Dan jangan sampai kalian lupa kembangin kemampuan komunikasinya. Karena siapa tahu dari komunikasi yang baik, kesuksesan kamu di masa depan bakal dimulai. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.